yaitu salah satunya adalah Souk Waqif. Souk Waqif merupakan bertema Italia dengan pertokoan retail mewah, merupakan sebuah tempat pedestrian, adalah kawasan bangunan modern, merupakan sebuah rumah sakit, adalah sebuah kawasan berkembang dengan Qanat Quartier, adalah kawasan total populasi penduduk Qatar mencapai 2,6 juta jiwa, yaitu 313.000 warga negara Qatar dan 2,3 juta merupakan ekspatriat. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel YouTube Eskadianto Official. Pada kesempatan ini kita akan jalan-jalan ke kota Doha, Qatar yang berada di Asia Barat. Kita ketahui bersama bahwa Doha merupakan ibu kota negara Qatar. Saudara-saudara, Qatar merupakan negara keamiran Arab di Timur Tengah yang terletak di sebuah semenanjung kecil, semenanjung Arab. Setelah berada di bawah kekuasaan Utsmaniyah, Qatar menjadi protektorat Inggris pada awal abad ke-20. Hingga merdeka pada tahun 1971. Qatar dipimpin oleh dinasti Thani sejak awal abad ke-19. Syekh Jassim bin Muhammad Thani adalah pendiri Qatar. Qatar adalah negara monarki dengan kepala negara saat ini adalah Syekh Tamim bin Hamad Al Thani dengan gelar Emir. Qatar adalah negara dengan pendapatan ekonomi tinggi, ditopang oleh cadangan alam dan minyaknya yang terbesar ketiga di dunia. Negara ini termasuk dalam negara berpendapatan per kapita tertinggi di dunia. Total populasi penduduk Qatar mencapai 2,6 juta jiwa, yaitu 313.000 warga negara Qatar dan 2,3 juta merupakan ekspatriat. Sebagai negara berukuran kecil, Qatar memegang pengaruh yang cukup penting di dunia. Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022 dan merupakan negara Arab pertama yang menyelenggarakannya. Nah, beginilah saudara-saudara kondisi jalan yang ada di sini, sangat bersih, nyaman, dan teratur tentunya, rapi. Dan di sini rata-rata hanya kendaraan roda 4 ya, tidak ada sepeda motor, tidak ada becak. Adapun sepeda motor 1-2 sebagai pengantar makanan biasanya. Saudara, Doha sebagai ibu kota negara Qatar adalah menjadi pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat perekonomian, di mana tentunya banyak dikunjungi para tamu dan wisatawan. Di kota Doha terdapat beberapa tempat populer, yaitu salah satunya adalah Souk Waqif. Souk Waqif merupakan pasar tradisional yang menyediakan pakaian tradisional, kerajinan tangan, rempah, parfum, tempat makan, dan kafe-kafe Ziza atau Hokkah. Villaggio Mall, mall perbelanjaan bertema Italia dengan pertokoan retail mewah,
di kanal indoor sepanjang 150 meter dengan gondola. Doha Corniche merupakan sebuah tempat pedestrian dan pelari yang berlatar belakang gedung-gedung menjulang tinggi yang berbentuk unik, di mana di sana terdapat deretan tanaman palem yang mengelilingi Doha Bay. The Pearl, Qatar adalah kawasan bangunan modern pertama di Qatar yang tersedia untuk orang asing berbasis freehold. Souk Waqif Falcon Hospital merupakan sebuah rumah sakit bagi burung falcon yang bertempat di dalam pasar Souk Waqif. Musharraf Downtown Doha adalah sebuah kawasan berkembang dengan arsitektur kontemporer dilengkapi dengan restoran kelas atas. Mina District adalah sebuah kawasan yang dulunya merupakan pelabuhan lama, di mana bangunan-bangunan di sini dibuat sedemikian rupa sehingga memiliki warna-warna pastel yang menarik. Qanat Quartier adalah kawasan bangunan yang dilalui kanal. Bangunan-bangunan di sini sangat unik dan berwarna-warni, sehingga menarik, seperti Venesia di Pulau Mutiara, di mana di kawasan ini juga terdapat supermarket dan restoran serta kafe-kafe. Salah satu yang terbaru dalam daftar mall di negara ini adalah Place Vendôme, Qatar. Merupakan sebuah mall yang memancarkan kemegahan dengan tata letaknya yang megah, interior yang indah, dan arsitektur yang mewah. Lusail Downtown memikat energi dan semangat urbanisme kosmopolitan Doha di 3 destinasi utama: Lusail Boulevard, Al Saad Plaza, dan The Seaf. Lusail Boulevard adalah jantung Lusail yang berdenyut sepanjang 1,3 km. Jalan ini terdiri dari berbagai pertokoan mewah, perkantoran, dan unit hunian premium yang semuanya dirancang dan dibangun dengan standar kelas dunia. Saudara, di kota Doha ada beberapa jenis angkutan massal yang bisa membawa kita dari tempat satu ke tempat yang lain. Namun yang menarik adalah metro. Metro merupakan nama jenis angkutan massal di kota Doha yang berupa kereta bawah tanah. Anda yang ingin naik metro harus membeli kartu terlebih dahulu, di mana kartu tersebut tersedia di stasiun-stasiun metro yang ada. Dengan harga kartu adalah 10 real Qatar. Adapun isi top up ada beberapa pilihan, yaitu 10, 20, 30, 50, 100, dan 200 real Qatar. Dan sekali kita masuk ngetap kartu ini seharga 2 real Qatar untuk metro yang standar. Dan ini adalah merupakan stasiun terbesar. Kita menunggu kereta di pintu family. Dan beginilah suasana ketika kita naik metro, di mana kereta ini sangat cepat, namun tidak bising dan nyaman serta bersih. Dan setelah kereta metro berhenti di tempat yang kita tuju,
kita keluar, kemudian kita menaiki tangga lagi dan kita mencari pintu exit, pintu keluar, dan sampailah kita di tempat yang kita maksud. Saudara, bagi Anda yang berkunjung ke Doha, Qatar, ada beberapa jenis pilihan hotel. Salah satunya adalah hotel dengan atmosfer Arabian, di mana di hotel ini suasana atau nuansa Arab, mulai dari jenis makanan, aroma ruangan, kemudian jenis minuman, dan ornamen-ornamen yang disajikan bernuansa Arab culture. Seperti biasanya ketika kita menginap di hotel, kita akan mendapatkan welcome drink. Namun kali ini di hotel ini, minuman yang disajikan adalah minuman rempah-rempah. Dan seperti inilah suasana lobi hotel dengan sentuhan nuansa Arabian. Di sini juga tersedia buku saku destinasi wisata Qatar. Seperti inilah hotel dengan sentuhan atmosfer Arabian, aroma dengan karakter Timur Tengah, begitu lembut tercium di ruang-ruang menuju ke kamar. Dan beginilah suasana sarapan pagi kita kali ini. Kita sarapan dengan roti dan telur rebus dan 1 gelas orange juice. Mau kopi enggak? Saudara, biasanya yang menjadi kendala saat kita pergi ke negeri orang adalah masalah selera lidah kita, karena lidah kita tidak bisa beradaptasi dengan makanan yang tersedia di lingkungan masyarakat di negara yang kita tuju. Begitu juga ketika di Doha. Namun di Doha ini kita menemukan salah satu masakan Indonesia, dan apabila kita tidak menemukan masakan Indonesia, kita masih bisa menikmati masakan Asia lainnya, yaitu masakan Thailand, Vietnam, ataupun Chinese food. Mau diambilin apa ambil sendiri? Tempatku tuh kayak tiket dulu tuh. Saudara-saudara, demikianlah jalan-jalan kita hari ini di seputar Doha, Qatar, kemudian stasiun metro, stasiun terminal metro terbesar, dan juga jalan-jalan kita ke pusat-pusat
pertokoan, pemukiman, dan perdagangan yang ada di Kota Doha. Ikuti terus channel YouTube Eskadianto. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, dah.